هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda, wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Para jamaah sekalian, jamaah sholat zuhur rahimakumullah, di kajian-kajian sebelumnya sudah kita bahas yang bab-bab akhir, terutama adalah tentang urgensi dan pentingnya sholat sunnah, ya. Tentang bagaimana pentingnya, urgensinya sudah kita bahas. Kemudian juga bahwa sholat sunnah itu kalau diklasifikasi secara umum itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Nah, yang muqayyad itu ada yang rawatib, ada yang selain rawatib. Yang rawatib itu ada yang qobliyah, yang ba'diyah, ada yang muakkadah, ada yang baru muakkadah, ya. Ini sudah kita bahas, ya. Jadi bagian tentang sholat rawatib, baik yang muakkad atau yang baru muakkad, yang qobliyah, ba'diyah sudah kita bahas. Nah, bahasan kita selanjutnya masih dalam tema besar tentang sholat sunnah, adalah sholat sunnah yang muqayyad, yang selain rawatib. Nah, salah satu di antaranya adalah sholatul witri, ya, yaitu sholat witir. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu witir? Witir itu secara bahasa itu dimaknai al-adadul fardi, bilangan ganjil, ya, seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Ini yang disebut dengan witir atau ganjil. Ada satu sabda atau perkataan Rasulullah SAW yang terkait dengan ini. Misalnya, innallaha witrun yuhibbul witron. Sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu esa, dan Allah itu mencintai yang witir, mencintai yang ganjil. Karena itu banyak ibadah-ibadah kita yang Allah atau syariat kita itu menetapkan secara ganjil, ya. Misalnya tawaf, nanti 7 kali, sa'i juga demikian. Ada juga bacaan-bacaan yang memang bisa disyariatkan itu dengan bilangan ganjil, ya. Mandikan jenazah dengan ganjil dan seterusnya. Juga Nabi pernah mengatakan manistajmaro falyutir. Siapa yang istijmar maka hendaklah dia lakukan dengan witir, dengan ganjil. Istijmar itu istinja dengan, kalau di kampung itu dengan apa, Pak? Dengan batu ini. Ada yang pernah istinja dengan, karena mungkin nggak ada air, terus membersihkannya dengan batu gitu, pas camping atau pas naik gunung gitu, Pak Sarip pernah itu? Pas nyetir mobil biasanya. Ya, mungkin sekarang ada tisu dan seterusnya, ya. Tapi yang jelas Rasulullah mengatakan manistajmara falyutir. Siapa yang istijmar, istinja dengan menggunakan maka hendaklah dengan ganjil, dengan ganjil. Jadi ini dari sisi bahasa bahwa
witir itu artinya ganjil. Nah, sementara sholat witir atau witir secara istilah atau kemudian kita wujudkan dalam bahasan sholat witir itu artinya sholat yang dilakukan dengan rakaat ganjil yang dikerjakan antara waktunya itu antara sholat isya dan sholat subuh, ya, antara sholat isya dan terbitnya fajar, dan sholat itu dilakukan sebagai penutup sholat malam, dilakukan sebagai penutup qiyamul lail atau sholat malam atau tahajud. Para hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini definisi tentang sholat witir. Nah, kemudian di antara ulama ada ikhtilaf apakah sholat witir itu juz'un min sholatil qiyam wa tahajud atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa sholat witir itu adalah bagian dari rangkaian qiyamul lail dan tahajud, ya. Tapi ada juga mengatakan tidak, ya, tidak menjadi bagian daripada tahajud sendiri. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca penjelasan para ulama seperti Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang witir di dalam kitab Zadul Ma'adnya, beliau menjelaskan betapa Rasulullah itu sangat menjaga, ya, menjaga sholat witir ini dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Bahkan dalam situasi, jangankan dalam situasi tidak safar, ya, sedangkan beliau dalam saat safar saja, saat perjalanan yang kita tahu bagaimana sulitnya medan safar, sulitnya keadaan safar tempo dulu, itu kata Ibnu Qayyim, Rasulullah tidak pernah meninggalkan salah satu sholat yaitu witir, selain juga sholat qobliyah subuh. Dan ini pada kesempatan bahasan tentang sunnah fajar sudah kita bahas, ya, bahwa begitu pentingnya qobliyah subuh itu Nabi tidak pernah meninggalkan, termasuk witir. Jangankan dalam kondisi tidak safar, dalam kondisi safar saja Rasulullah tetap melakukannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hukum melaksanakan sholat witir? Ya, paling tidak ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, bahwa dia termasuk yang berpendapat bahwa sholat witir itu wajib. Sholat witir itu wajib, dan ini termasuk, ya, min mufradatihi, ya. Jadi bisa dikatakan ulama-ulama nggak ada yang berpendapat seperti ini. Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu, ya. Karena itu Ibnu Munzir mengatakan wala a'lamu ahadan wafaqa Abu Hanifah fi hadza. Saya tidak mengetahui ada orang yang sama dengan Abu Hanifah dalam bab ini. Yang lainnya nggak berpendapat wajib, Imam Abu Hanifah bahkan berpendapat wajib. Tapi beliau juga punya alasan. Beliau beralasan diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi malam yutir falaisa minna. Siapa yang nggak sholat witir tidak termasuk golongan kami. Ini ngeri, Pak, ya, bahasanya agak apa ini? Siapa yang tidak witir tidak termasuk golongan kami. Terus juga dalam hadis yang lain, ya, dikatakan al-witru haqqun, witir itu hak, sesuatu yang wajib. Faman ahabba an yutir bi khamsin, siapa yang ingin witir 5 kali, 5 rakaat, maaf, siapa yang ingin witir 5 rakaat, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Waman ahabba an yutira bi salasin falyaf'al, siapa yang ingin witir 3 rakaat, hendaklah dia lakukan. Waman ahabba an yutira bi wahidatin, ya falyaf'al, dan siapa yang ingin melakukan witir 1 rakaat, hendaklah dia lakukan. Jadi berapapun, ya,
tidaklah dia lakukan, yang penting witir. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis-hadis lainnya sebagai dalil pendukungnya ya. Bahkan Nabi itu kalau qiyam itu kadang-kadang sendiri, tapi begitu tinggal witir itu beliau bangunkan Aisyah, kumi ya, fa'autir ya Aisyah, wahai Aisyah bangunlah, witirlah. Jadi pas tahajud atau qiyamul lail beliau lakukan sendiri, tapi begitu witir istri beliau dibangunkan. Nah, ini menjadi dalil-dalil yang dijadikan argumen diantaranya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib tadi. Baik, ini pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu pendapat mayoritas ulama, dan umumnya kita mengikuti pendapat ini, bahwa annahu sunnatun muakkadatun, bahwa witir itu, salat witir itu hukumnya sunnah muakkad, wa huwa madhab jamahiri ahli ilmi as-sahabah wa tabi'in. Ini adalah madhabnya mayoritas ulama dan kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi sesudah mereka. Apa argumentasinya? Di antaranya hadis yang berisi dialog seseorang dengan Nabi. Ada seorang bertanya kepada Nabi tentang kewajiban seseorang dalam hal terkait dengan sholat itu apa saja, berapa kali. Maka Rasulullah mengatakan khamsu sholawat fil yaumi wal lailah, kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat itu 5 kali dalam sehari. Terus orang tersebut tanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban bagi saya selain 5 kali itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan la illa anta tawaf, tidak ada kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Nah, kita tahu 5 kali itu ya di luar sholat witir ya, berarti witir tidak masuk wajib ya. Maka orang tadi dapat jawaban seperti itu dari Rasulullah, mengatakan wallahi la azidu ala hada wa la anqus, demi Allah kalau begitu saya nggak akan tambah dari 5 itu, dan saya nggak akan kurang, saya akan laksanakan pas saja. Yes, komitmen 5 kali. Apa kata Rasulullah? Aflaha in shadaq. Kalau orang itu ya komitmen dengan ucapannya, dia laksanakan 5 kali dalam sehari, ya maka dia beruntung. Jadi artinya bahwa yang 5 kali itulah, salat 5 waktu itulah yang wajib. Ini dalil pertama. Dalil kedua adalah tentang ya diutusnya Mu'ad bin Jabal. Diutusnya Mu'ad ke Yaman. Nah, diutusnya Mu'ad ke Yaman ini, para jamaah sekalian, adalah tidak terlalu lama dengan masa wafatnya Nabi. Nah, saat beliau mau diutus ke Yaman itu beliau di briefing, diberikan arahan-arahan bahwa masyarakat yang kamu akan hadapi di sana itu masyarakat ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka dakwah yang pertama yang harus kamu serukan kepada mereka adalah menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Nah, kalau mereka sudah menerima dakwah itu, maka beritahu kepada mereka bahwa dalam sehari ada kewajiban sholat 5 waktu, sholat 5 kali. Terus juga dijelaskan tentang kewajiban zakat dan seterusnya. Nah, para jemaah sekalian, seperti tadi dikatakan bahwa ya peristiwa ini tidak lama dari wafatnya Nabi. Artinya kalau seandainya witir itu adalah wajib, pasti masuk dalam arahan ini. Nabi tidak menyebut tentang witir dalam kaitan dengan yang harus didakwahkan kepada masyarakat Yaman yang akan didakwahi oleh Mu'ad. Nah, ini menjadi petunjuk bahwa yang wajib itu adalah yang 5 kali, witir tidak termasuk. Para jemaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menjelaskan beberapa sholat wajib, diantaranya beliau menyebut sholat Jumat, termasuk juga sholat 5 waktu, ya. Rasulullah mengatakan as-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tumsal kabari. Sholat yang 5 waktu
Jumat kepada Jumat berikutnya, itu bisa menjadi kafarat terhadap dosa-dosa yang dilakukan di antara, ya, di antaranya selagi dosa besar tidak dilakukan. Di situ Nabi juga tidak menyebut witir. Ya. Dalam kasus yang lain, ini argumen para ulama, ya, cara para ulama menyimpulkan dari berbagai macam hadis atau peristiwa ini. Rasulullah itu pernah witir di atas ini, di atas onta yang beliau tunggangi. Ya. Kata Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW kana yutiru alal ba'i. Rasulullah itu pernah sholat witir di atas onta yang beliau tunggangi. Nah, apa kemudian dari peristiwa ini yang bisa disimpulkan? Walau kana witru wajiban lama jaza fi'luhu ala rohilah. Seandainya witir itu wajib, pasti nggak boleh dikerjakan di atas onta itu, ya. Karena yang umumnya para ulama berpendapat itu yang boleh dikerjakan di atas kendaraan itu adalah sholat sunnah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi hukum, ya, hukum. Meskipun demikian, para jamaah sekalian, tentu meskipun kita ikut pendapat yang kedua, pendapat mayoritas ulama, baik dari kalangan sahabat, para tabi'in maupun yang lainnya, ya, tentu maksudnya bukan berarti kemudian kita sunnah ini terus dienteng-entengi, akan cenderung tidak dilakukan, tidak demikian. Ini hanya dari sisi mendudukkan hukum secara proporsional saja. Dan perlu kita ingat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat annal witra wajibun alaman lahu wirdun min qiyamil lail, bahwa witir itu, kata Ibnu Taimiyah, wajib bagi yang punya kebiasaan qiyamul lail. Jadi yang punya kebiasaan qiyamul lail, maka witir ini ya wajib dilakukan. Berdasarkan hadis Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan sebagai sholat terakhir malam kalian, sholat malam kalian itu adalah witir. Jadikan witir sebagai sholat terakhir, sholat malam kalian. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sisi hukum, ya. Dari sisi waktu, ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri, ya, waktu lil witir. Para ulama ijma bahwa waktu witir, waktu untuk melaksanakan witir itu adalah waktu di antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Disitulah, di antara waktu itulah waktu boleh kita melaksanakan sholat witir. Itu waktu kita bolehkan, dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu ya pernah melakukannya itu di awal, ya, di awal malam, di pertengahan juga pernah, di akhir juga pernah. Ini seperti hadis Aisyah, min kulli lail qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di semua waktu di malam hari itu Nabi pernah witir, min awalil lail wa awsati wa akhir, baik di awal malam, di pertengahan atau di akhir. Ini kita bisa melakukannya di waktu itu. Tapi ada waktu mustahab, ada waktu yang sangat dianjurkan, waktu yang bahasa kita waktu yang afdol. Yaitu kapan? Yaitu dilakukannya di sepertiga malam terakhir. Ini waktu afdol, waktu yang paling utama. Kalau kita bisa melakukan ini yang mustahab atau yang paling afdol. Seperti dalam hadis yang tadi kita sebutkan, misalnya Nabi mengatakan ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikan, ya, akhir sholat malam kalian itu yaitu dengan laksanakan witir. Nah, ini khususnya mengerjakan di akhir malam, di sepertiga malam terakhir ini, khususnya kalau kita yakin bisa bangun di akhir malam, maka itulah waktu yang utama. Tapi kalau kita khawatir tidak bisa bangun karena mungkin siangnya kecapean, karena satu dan lain kita khawatir kayaknya susah mengharapkan bangunan sebelum subuh misalnya begitu, maka ya dianjurkan untuk dilakukan sebelum tidur. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan, man khafa minkum Allah yastayqidha min akhir lail
falyutir min awwali wal yakin. Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah dia witir di awal malam dan baru tidur. Wa man tami'a minkum an yastayqidha min akhir lail falyutir min akhir. Tapi siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, dia punya semangat dan yakin dia bisa bangun di akhir malam, maka adalah witir di akhir malam. Fa inna sholata akhir lail mahdurah, karena sunnah sholat di akhir malam itu mahdurah, disaksikan, dihadiri, disaksikan oleh para malaikat. Fadzalika afdal, fadzalika. Tapi yang jelas bahwa mengerjakan di awal ya boleh, di pertengahan boleh, di akhir boleh. Tapi yang paling afdal di akhir. Nah, ada satu hadis yang menjelaskan tentang dialog Nabi Muhammad SAW dengan dua sahabat beliau, dengan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, mata tutir, wahai Abu Bakar, kapan kamu biasa witir? Apa kata Abu Bakar? Utir tuman. Kalau saya witir dulu baru tidur. Ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, mata tutir, wahai Umar, kapan kamu biasa witir? Kalau anam tumma witir. Kalau saya tidur dulu baru witir. Artinya ada contoh yang bisa kita pakai untuk kasus sebelum tidur atau sesudah tidur. Yang melakukan juga tokoh-tokoh yang sangat istimewa, Abu Bakar lebih sering witirnya itu sebelum tidur. Kalau Umar memang dia ini kokoh kuat, memilihnya tidur dulu baru witir. Kira-kira kita semua, jamaah semua di sini mau ikut Abu Bakar atau Umar, atau gabungan Muhammad Umar atau Abu Bakar. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas ini sunnah, ini ibadah sunnah, ya tentu meninggalkan witir ini tentu tidak sama dengan ketika tidak sholat fardu, namun demikian tadi, saking dijaganya, saking pentingnya, Nabi senantiasa menjaga, Nabi senantiasa melakukannya, bahkan meskipun dalam safar, bahkan meskipun di atas kendaraan. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang bahasan berikutnya adalah tentang adadu rakaatul witri wasifati, tentang jumlah rakaat witir dan bagaimana cara melakukannya. Mu'alif kitab Shahih Fiqh Sunnah mengatakan ya juzul witru bi rakaatin wahidah au salasin au khamsin au sab'in au tis'in. Boleh melaksanakan sholat witir itu dengan 1 rakaat, dengan 3 rakaat, 5 rakaat, atau 7 rakaat, atau 9 rakaat. Ini secara umum jumhur ulama mengatakan demikian. Mari kita lihat satu-satu bagaimana cara melaksanakan. Al-witru bi rakaatin wahidah, witir dengan 1 rakaat. Wa huwa jaizun 'indal jumhur. Melaksanakan witir dengan 1 rakaat ini menurut mayoritas ulama boleh. Nah, seperti definisi tadi di awal disampaikan, bahwa disebut witir itu adalah bilangan ganjil. 1 itu ganjil, jadi sudah memenuhi kriteria, didukung oleh sabda Nabi SAW bahwa sholatul laili matna fa idza khasya ahadukum as-subh shalla wahidatan fa autarat lahu ma qad shalla. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini pendapat mayoritas ulama. Tapi ada juga yang berpendapat lain seperti Imam Abu Hanifah. Oh, nggak bisa, witir itu minimal 3 rakaat. Kalau Imam Abu Hanifah nggak membolehkan witir 1 rakaat, minimal witir itu 3 rakaat. Kenapa? Dia juga punya alasan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi al-maghribu witrun nahar. Maghrib itu witirnya siang. Nah, witir yang kita bahas sekarang ini witirnya malam. Lah, kalau witirnya siang itu 3 rakaat, ya sekurang-kurangnya witirnya malam itu 3. Kira-kira begitu, Pak. Ini alasan Imam Abu Hanifah. Tapi ya, sekali lagi meskipun
ada hadis tersebut, tapi kan 1 rakaat itu kan sudah masuk, ya, sudah memenuhi kriteria disebut ganjil, disebut witir itu sendiri. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, caranya saya kira sudah jelas. Kalau witir 1 rakaat ya begitu dapat 1 rakaat langsung tasawuf dan salam kan gitu. Sekarang yang kedua, al-witru bi 3 rakaat, witir dengan 3 rakaat. Jadi kalau memang waktunya pendek, singkat ya silahkan dilakukan meskipun hanya 1 rakaat. Bahkan meskipun itu dilakukan tadi sebelum tidur, ya, atau sebelum pertengahan seperti ke akhir malam tadi. Nah, bagaimana kalau dengan witir 3 rakaat? Nah, ini tentu saja para ulama mengatakan boleh, dan caranya 2. Caranya bisa 2. Artinya ada 2 cara untuk kita bisa melakukan witir dengan format 3 rakaat ini. Cara yang pertama, ini di lingkungan kita sudah biasa dilakukan, ya, yaitu 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat terus salam, kemudian dilanjutkan 1 rakaat lagi tasawuf dan kemudian salam, gitu ya. Ini sudah biasa kita lakukan, ya. Dan ini juga didukung oleh satu riwayat yang seperti hadis Ibnu Umar, an-nahu kana yusallim baina rak'atayn wal witri hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Ya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya yang melakukan seperti ini kalau di masjid-masjid itu masjid-masjid yang kalau di Indonesia berafiliasi ke NU, witirnya 3 rakaat, ya, tapi ini pelaksanaannya 2 rakaat salam, terus kemudian ditambah lagi 1 rakaat lagi. Nah, ini juga cara yang benar, ini cara yang boleh juga, gitu ya. Di dalam Sahih Ibnu Hibban itu ada bab, ya, tentang bahwa Nabi itu memisah dengan salam di antara 2 rakaat dan atau 2 rakaat yang sudah dikerjakan dengan rakaat yang ketiga itu. Ada bab yang kurang lebih isinya seperti itu. Kemudian cara kedua adalah cara yang biasa dilakukan di masjid-masjid, musola-musola yang berafiliasi kepada Muhammadiyah. Kalau kita sederhanakan itu, ya, yaitu 3 rakaat itu sekaligus. Nah, 3 rakaat itu sekaligus, dan ini diantaranya didasarkan pada hadis Aisyah, ya, tentang sholat malamnya Nabi, ya, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu 11 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, dan kemudian 3 rakaat. Nah, 3 rakaat ini maksudnya adalah 3 rakaat, ya, 1 salam, 1 salam. Dalam riwayat yang lain, karena yutir bisalatil layak udufi illa fi akhirina. Beliau witir 3 rakaat tidak duduk kecuali di akhirnya. Jadi artinya yang mengerjakan pola pertama ya benar, pola kedua juga benar. Karena ini 2 pola yang sama-sama direkomendasikan dalam kitab ini. Yang jelas, ya, pelaksanaannya itu tidak boleh seperti sholat maghrib, ya, tidak boleh seperti sholat maghrib. Jadi mesti 2 rakaat tadi itu ada tasawufnya terus salam. Kalau nggak salam kan nanti sama dengan maghrib. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tentang bacaan ini dianjurkan kalau bisa, ya secara umum tentu boleh bacaan apa saja. Tapi kalau kita bisa lebih menyempurnakan pelaksanaannya, maka bacaannya pun kalau bisa juga mengikuti petunjuk ini. Apa? Itu rakaat pertama membaca surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas, ya. Bahkan kalau dalam sebagian madhab seperti madhab Syafi'i itu di rakaat ketiga itu ditambahkan selain Al-Ikhlas juga apa? Ya, Al-Falaq dan An-Nas, ya, silakan, ya. Ini. Kalau saya biasa yang pola tadi Sabbih Al-A'la, ya, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tapi kalau ada yang menambahkan itu, ya memang di antara ulama menganjurkan demikian. Nah, sekarang yang ketiga adalah witir dengan 5 rakaat. Jadi sekali-kali juga kalau waktunya memungkinkan witirnya 5 rakaat. Nah, kalau 5 rakaat bagaimana caranya? 5 rakaat itu caranya sama seperti witir yang 3 rakaat yang pola kedua tadi.
Jadi tasyahudnya di akhir saja baru salam. Gitu ya. Jadi kalau 5 rakaat itu polanya atau cara melaksanakannya adalah ya tasyahudnya di rakaat terakhir baru kemudian ditutup dengan salam. Ya. Bisa lupa 2 rakaat. Ya. Kalau diniatkan, direncanakan ya mungkin insya Allah ya nggak harus selalu tapi sesekali ya. Coba karena memang Nabi itu juga pernah ya witirnya itu demikian. Di sini disebutkan tentang cara witirnya Nabi ini ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lail ya salasa asyrah rakaat yutir min dzalika bi khamsin. Nabi pernah sholat malam itu 13 rakaat, witirnya dari itu 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhirih. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat terakhir. Baik, yang berikutnya witir dengan 7 atau 9 rakaat. Jadi witir dengan 7 atau 9 rakaat. Nah, caranya ini bagaimana? Caranya ini mirip seperti sholat maghrib. Mirip seperti sholat maghrib. Jadi yang 5 rakaat itu duduk tasyahudnya 2 kali di rakaat sebelum akhir dan di rakaat terakhir, dan tidak diselingi salam. Jadi tasyahud pertama terus berdiri, terus tambah 1 rakaat lagi tasyahud baru salam. Itu kalau 5 rakaat. Kalau berarti tasyahudnya di rakaat yang keempat sama kelima, tapi nggak salam, tapi sama seperti mirip seperti sholat maghrib gitu dari sisi pelaksanaannya, bukan dari sisi rakaat. Nah begitu pula kalau sholat witir dengan 9 rakaat, sholat witir dengan 9 rakaat ini caranya juga seperti itu, 2 kali tasyahudnya ya, yaitu rakaat ke-8 sama rakaat terakhir ke-9. Nah itu tidak, rakaat ke-8 tasyahud tadi itu tidak salam, tapi terus berdiri lagi nambahin 1 rakaat baru kemudian tasyahud lagi baru kemudian salam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan witir ya dan pelaksanaannya. Kemudian ada juga bahasan dalam kitab fikih itu tentang kunut, Pak. Selama ini kan kita bahasnya tentang kunut subuh ya, yang sering dibahas itu kunut subuh. Nah, sekarang ada bahasan tentang kunut dalam sholat witir. Kunut dalam sholat witir. Ya, mayoritas ulama itu berpendapat bahwa kunut dalam sholat witir itu disyariatkan. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan sifatnya anjuran saja, ada yang mengatakan di semua waktu, tidak hanya Ramadan, tapi ada yang hanya pada bulan Ramadan saja, ya. Dan kalau di masyarakat kita umumnya yang melaksanakan witir itu di bulan Ramadan, khususnya di apa, Pak? Di pertengahan kedua ya, di 15 ke sana ya. Itu umumnya sebagian di antara masyarakat kita yang melakukan itu begitu. Nah, tapi ada juga berpendapat bahwa untuk kunut dalam witir ini tidak mesti hanya bulan Ramadan. Artinya dalam konteks witir kita keseharian ya sesekali kita melakukan kunut ya. Jadi tidak mesti di bulan Ramadan. Nah, terus bacaannya apa, Pak? Kalau kunut witir justru Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini kalau pribadi ya. Kalau dibaca imam itu kan biasanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Ini justru bacaan yang sebenarnya adalah untuk kunut witir ya, untuk kunut witir. Apa dalilnya, Pak? Ini hadis Hasan bin Ali. Hasan bin Ali berarti Hasan anaknya Ali, berarti cucunya Nabi SAW. Dia mengatakan alamani Rasulullah SAW kalimat aku luhna fil witir. Nabi ya, kakek saya ngajarin saya bacaan-bacaan yang saya baca dalam witir. Nah, ternyata bacaannya itu
Allahumma hdini fiman hadait, atau kalau baca secara berjamaah ya Allahumma hdina fiman hadait. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bisa dalam witir-witir yang kita lakukan ya sesekali dilakukan ada kunutnya. Jadi ini tidak mesti Ramadan. Terus pola kunut di kita umumnya itu kan setelah rukuk Pak ya? Ya, setelah rukuk ya. Sami Allah liman hamdah rabbana lakal hamdu, baru kemudian baca tadi. Nah, sebenarnya ada juga riwayat yang menunjukkan sebenarnya lebih utama kunut dalam witir itu dilakukan sebelum rukuk. Sebelum rukuk. Setelah bacaan itu ya, kalau tadi rakaat ketiga itu baca apa tadi? Al-Ikhlas ya. Ya setelah baca surah Al-Ikhlas sebelum rukuk baru kunut ya, karena ada satu riwayat anna Rasulullah SAW kana yutir ya fayaqutu qabla rukuk. Rasulullah witir lalu dia kunut sebelum rukuk. Ya ini kalau kita sesekali lakukan ini ya ada hadisnya. Atau kalau kita lakukan sesuai dengan pola yang umum dilakukan di masyarakat setelah rukuk ya silahkan. Jadi kita mesti paham juga ada kasus ini, sehingga kalau ada yang tiba-tiba sholat witir di masjid terus sebelum rukuk kok witir, jangan di subhanallah ya Pak ya. Ya, jangan di subhanallah ya, memang ada riwayatnya bahwa Nabi itu kunut witir itu sebelum rukuk. Nah, secara umum juga dianjurkan ya, di samping doa tadi juga mengaminkan atau mengangkat doa ya Pak ya, mengangkat tangan, dan sunnahnya itu ya doa kunut itu ya itu aja, karena ada juga sebagian yang kalau kunut witir itu bahkan lebih panjang doa kunutnya daripada witirnya itu sendiri ya Pak ya. Ya karena ya di satu masjid terus dilaksanakan dia mulai terus di situ ada kunutnya, kadang kunutnya itu panjang sekali, lebih panjang daripada sholat witirnya itu, daripada sholat itu sendiri. Nah sebenarnya ya yang lebih pas Allah alam shawab bahwa doa kunut itu ya dibatasi pada yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Para jamaah sekalian, terakhir bahwa saking pentingnya witir ini, meskipun tadi dikatakan witir itu mayoritas ulama mengatakan sunnah, tapi begitu pentingnya Nabi tadi melakukan meskipun dalam safar. Bahkan kemudian ya ada anjuran-anjuran agar ketika kita terlewatkan, udah biasa melakukan terus suatu ketika ketiduran atau lupa atau bagaimana, ya ada uzur sehingga kita tidak melakukannya, kita dianjurkan untuk mengqadha'nya. Bukankah Nabi pernah mengatakan menama anil witri au nasiyahu falyusalli idza asbaha au dzakara. Siapa yang ketiduran sehingga ya tidak witir atau dia lupa melaksanakan witir, maka hendaklah dia melaksanakan witir itu ketika sudah subuh atau ketika dia ingat. Atau berdasarkan keumuman hadis Nabi, menama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang ya tidur sehingga lupa melaksanakan suatu sholat, au nasiha atau dia lupa ya melakukan sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat tersebut ketika dia ingat. Nah ini termasuk sholat fardu, termasuk juga sholat sunnah atau sholat witir. Nah para jemaah sekalian ya, kalau penyusun kitab yang ada di hadapan Bapak ini lebih cenderung untuk orang yang memang tidak witir itu karena satu alasan, satu uzur ya, bukan disengaja. Tapi kalau sengaja nggak witir, ya sengaja kesempatan witir tapi dia nggak witir, terus sudah subuh ya waktunya sudah lewat gitu. Tapi kalau kita sebenarnya sudah biasa melakukan terus satu dan kita kebablasan, kita lupa, baru ingat-ingat sudah subuh, maka hendaknya dianjurkan. Meskipun ada juga yang tetap menganjurkan meskipun bukan karena uzur, tetap dianjurkan. Nah, bagaimana mengqadha'nya Pak? Bagaimana mengqadha'nya? Kalau didasarkan pada satu riwayat bahwa Nabi itu kalau ketiduran dari sholat malam atau karena sakit, beliau di siang hari itu sholat 12 rakaat. Maka dari hadis ini ada yang menyimpulkan bahwa kalau orang biasa witir 1 rakaat, maka kalau
lupa, kalau ketiduran, maka mengkodoknya digenapkan. Kalau 1 rakaat menjadi 2. Kalau biasa 3 rakaat menjadi 2. Jadi digenapkan itu nambah gitu maksudnya, 4 gitu ya. Ya, jadi 4. Kalau biasa 5 yang 6 dan seterusnya. Para jemaah sekalian, dan sebisa mungkin waktunya, wa yustahabbu al-mubadaratu bi qada'i qabla dhuhr. Kalau toh harus mengqadha sebisa mungkin itu sebelum zuhur. Ya, berarti ada waktu antara subuh dan sampai zuhur itu. Untuk apa? Agar meskipun dilakukan tidak lagi pada waktunya, tetap mendapatkan nilai seperti dilakukan pada waktunya. Karena Nabi mengatakan man nama an hizbihi au an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu al-lail. Siapa yang ketiduran sehingga dia biasa ngamalin fizik gitu ya, biasa baca Quran sekian halaman, sekian lembar gitu ya, atau bacaan-bacaan zikir tertentu yang dia biasa lakukan, tapi ketiduran dia nggak melakukan itu, lalu dia baca di antara waktu sholat fajar, sholat subuh dan sholat zuhur, kalau masih dilakukan di antara itu, kutiba lahu ka'annama qara'ahu al-lail, maka dicatat baginya seakan dia melakukan membacanya di waktu malam. Nah, gitu. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi meskipun tadi kesimpulan besarnya itu sholat itu sunnah, tapi ini sangat penting kita berusaha melakukannya ya, dan bahkan kalau terlewatkan karena satu uzur, bahkan kalau bisa diqadha. Meskipun demikian, yang namanya sunnah ya tetap sunnah ya. Ada saudara kita yang nggak melakukan, ya jangan dipandang jangan seperti orang nggak sholat Jumatan, nggak jangan seperti tidak sholat 5 waktu ya. Itu tetap harus proporsional. Namun demikian, bagi kita yang ingin berusaha meningkatkan level perbaikan ketakwaan di sisi Allah, maka ya kita tentu berusaha untuk bagaimana meskipun ini sunnah kita tetap ya berusaha melakukannya, meskipun dengan tadi hal-hal yang ringan dari 5 rakaat yang mungkin enggak banyak, tapi juga pelaksanaannya di awal dan seterusnya yang mudah bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mungkin sekiranya ada pertanyaan sebelum diakhiri, dipersilakan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Hanya cukup jelas Pak ya. Cukup ya. Ya cukup. Ya, Baik. pertanyaan baby udah. Saya kira penjelasannya sudah cukup jelas, rinci. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.